وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tafsir ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 dan surah Luqman ayat 14 sampai dengan 15. Akan tetapi di video ini kita hanya membahas mengenai surah yang pertama, yakni Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-24. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Baik, berikutnya dari ayat 23 surah Al-Isra tadi ada tafsir awal yang bisa kita ambil. Yang pertama dari kata waqadha, yang artinya adalah perintah. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wabil walidaini ihsana memiliki dua pemahaman yang penting untuk kita ingatkan, yang kita pahami. Yang pertama kata waw, ya, huruf waw di depan, di mana waw di situ adalah sebagai kata penghubung dari kalimat sebelumnya. Waw ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu ada hubungannya dengan perintah sebelumnya, yakni perintah larangan syirik. Kemudian kata ihsana, ihsana di situ
yang berarti adalah perbuatan paling baik. Kemudian kesimpulannya, ternyata berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah yang wajib setelah larangan syirik, yaitu dosa besar pertama. Artinya berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah wajib, dan durhaka kepada keduanya adalah dosa besar kedua setelah syirik. Begitu. Kemudian hendaknya berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua, karena kalimatnya adalah kalimat ihsana, bukan kalimat hasan. Berikutnya tafsir yang kedua atau lanjutan, di mana ayat 23 tadi Allah memberi pesan kepada kita ada beberapa adab yang harus kita pahami. Yang pertama pada kata imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, yang artinya kita sebagai anak wajib memelihara keduanya dengan sebaik-baiknya saat mereka di usia lanjut, yang mana biasanya ibu dan ayah ketika di usia lanjut atau sudah renta kembali lagi bertingkah seperti halnya bayi, karena kebanyakan mereka sudah pikun, sehingga butuh kesabaran yang ekstra bagi seorang anak. Tetapi perlu kita garis bawahi, hal ini adalah kesempatan dari Allah memberikan kemuliaan kepada kita jika kita mampu melewati semua itu dengan penuh kesabaran yang ekstra tinggi. Dan tidak jarang anak-anak banyak lalai dan banyak tidak memanfaatkan kesempatan ini, sehingga mereka seringkali sia-sia, bahkan terkesan terpaksa memelihara kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah fala taqul lahuma uff, yaitu adab jangan sekali-kali kita mengatakan sekalipun. Maksudnya menolak atau membantah kedua orang tua dengan penuh rasa emosi, jengkel, kesal dan sebagainya, sehingga keluar kata-kata itu tidak boleh. Dan itu termasuk adab yang tidak baik, yang tidak dianjurkan oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah kita sebagai anak bersikap kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kata la tanharuma, yaitu kita sebagai anak jangan sekali-kali membentak mereka berdua, karena membentak itu termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Dan hal ini biasanya sering dilakukan tanpa sadar, artinya tanpa sengaja. Kalaupun itu kita lakukan, segera meminta maaf kepadanya, dan jangan pernah kita merasa malu meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah waqul lahuma qawlan karima, di mana kita sebagai anak wajib memilih kata-kata yang mulia atau kata-kata yang memuliakan keduanya ketika kita mempergauli atau bergaul kepada mereka berdua. Baik, selanjutnya di ayat yang ke-24 surah Al-Isra tadi ada dua pesan tentang adab kita sebagai anak, yaitu wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, yang maksud atau artinya adalah kita harus merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua kita, terutama saat kita dekat atau bergaul dalam keseharian kita. Hindari sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang menandakan kita angkuh dan sombong kepada mereka berdua. Meskipun kita mungkin berpendidikan tinggi dan secara ekonomi mungkin kita lebih kaya dari mereka, ataupun mungkin dalam segala hal lain di mana kita dititipkan Allah kemuliaan, jangan sekali-kali kita merendahkan mereka berdua, karena kita tidak mungkin ada jika mereka berdua tiada. Kemudian pesan yang kedua adalah waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yakni kita sebagai anak wajib mendoakan mereka berdua meskipun mereka sudah tiada. Bahkan hal yang bisa kita lakukan saat mereka berdua tiada, ya hanya bisa mendoakannya. Selain kita melanjutkan
silaturahmi yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada orang-orang terdekatnya, atau kita memperbanyak sedekah yang mana pahalanya kita kirimkan untuk mereka berdua ketika mereka sudah wafat. Baik, kesimpulan dari Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, yang pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Kemudian kedudukannya setelah perintah larangan syirik. Kemudian yang ketiga adalah mempergauli mereka berdua dengan akhlak yang terbaik. Bukan akhlak yang baik, tetapi lebih dari baik, yaitu terbaik. Kemudian Al-Quran juga berpesan kepada kita mengenai adab-adab yang harus kita miliki saat kita bergaul dengan ayah atau ibu kita. Itu memelihara mereka di saat mereka sudah tua, tidak membantah meskipun kita hanya dengan sedikit ucapan saja, jangan membentak, kemudian tidak berbicara kepadanya dengan kata-kata yang tidak memuliakannya, kemudian kita jangan merendahkan atau menyombongkan diri di hadapan mereka berdua. Kemudian kita senantiasa terus-menerus mendoakan keduanya. Baik, untuk lebih jelas mengenai materi kita, mari kita simak video yang ada di layar ini. Episode kali ini kita akan belajar tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq." Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka pada saat itu pula rezekinya terputus. Pada saat itu pula rezekinya terputus. Fa innahu yanqati'u anhu rizq. Terputus rezekinya. Nah, berdasarkan hadis ini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ya, dalam hidup ini manusia kan butuh rezeki. Keluar pagi, pulang malam cari rezeki. Ya, padahal kuncinya rezeki ada di mana itu? Mendoakan orang tua. Kalau tidak mendoakan rezekinya terputus. Berarti kalau mendoakan rezekinya tidak akan terputus. Makanya kalau pengen rezekinya nggak putus-putus, ya maka doanya juga jangan putus. Jangan mendoakan orang tua cuma sehari sekali. Ya, kalau mendoakannya sehari sekali, ya rezekinya ya sehari cuma sekali. Tapi kalau dia mendoakan orang tuanya tanpa henti, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, maka rezekinya juga tidak akan dihentikan. Allah akan datangkan rezekinya dari segala arah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua luar biasa. Baru sekedar berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Baru sekedar berhenti mendoakan, ya, bukan yang lain, apalagi yang lain. Berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Dan jangan batasi rezeki cuma materi. Ini macam-macam nih, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, ketentraman, ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat, ya, taufik untuk ibadah, apapun itu, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, akan dihentikan kalau orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita paling sedikit habis sholat itu sebelum mendoakan siapapun dan apapun, ya, doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis azan, kita mendengar suara azan, kita akan baca doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu jangan langsung ditutup dengan sholawat. Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru nanti ditutup dengan sholawat. Kenapa demikian? Satu, mendoakan orang tua pahalanya luar biasa, tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, doa di antara azan dan iqamat dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sangat kabul, dan waktu kabul itu kita gunakan untuk mendoakan orang tua. Nah, siapapun yang merasa kok rezekinya agak susah, rezekinya sulit, maka cek bagaimana hubungan dengan orang tua. Mendoakan orang tua itu tanda bahwasanya hatinya dekat sama orang tuanya. Ya, mendoakan hatinya dekat sama
orang tuanya. Cek hubungan dengan orang tuanya dan mulailah untuk mendoakan orang tua kita tanpa pengetahuan orang tua kita. Nah, di tengah malam, bahkan di tengah majelis, saat orang tua kita nggak ngerti, ya, ternyata kita nangis lagi doakan orang tua kita. Nah, itu membawa keuntungan untuk yang berdoa dan keuntungan untuk yang didoakan. Nah, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solihah yaumul qiyamah, yang mendoakan kita kapanpun kita berada dimanapun kita, dan juga Allah jadikan orang-orang tua kita ridho kepada kita semua. Orang tua kita selamat dunia dan selamat akhirat, dan orang tua kita bahagia dunia bahagia akhirat. Demikian, semoga barokah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya jangan pernah kita bosan menjadi anak yang soleh dan solehah bagi ayah dan ibu kita. Insya Allah Allah akan memudahkan rezeki kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Habib tadi, pesan dari video tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.